kamu perlu tampil meyakinkan dan antusias agar calon pembeli percaya atas produk atau jasa yang kamu tawarkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Way of the Wolf karya Jordan Belfort. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara menjadi ahli dalam hal membujuk dan mempengaruhi orang lain untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Buat yang belum kenal Jordan, dia merupakan orang asli di balik kisah Wolf of the Wall Street yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Pada tahun 1999, dia divonis bersalah atas kejahatan penipuan terkait manipulasi harga pasar saham. Namun, sekarang dia sudah bertobat dan menjadi pembicara motivasi dan penulis buku yang membagikan rahasia cara jualan yang sukses. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, cara menjual yang benar. Tenaga penjual yang sukses berbeda dengan kebanyakan tenaga penjual. Tenaga penjual yang sukses paham kalau setiap penjualan itu unik, tapi elemen yang membuat mereka berhasil menjual selalu sama. Ada 3 kriteria yang disebut sebagai 3-10 atau 3-10 yang mengukur seberapa yakin seseorang dengan menggunakan skala 1 hingga 10. Skala 10 pertama adalah keyakinan atas sebuah produk atau ide yang sedang dijual. Jika calon pembeli yakin atas manfaat dari produk atau ide yang sedang dijual, maka skornya adalah 10. Namun, jika mereka tidak menyukainya, maka skornya adalah 1. Kamu bisa memberikan skor 5 apabila mereka masih bimbang. Skala 10 kedua adalah seberapa percaya calon pembeli kepada kamu. Skor 1 berarti tidak percaya sama sekali, dan skor 10 berarti percaya sepenuhnya. Contohnya begini, jika calon pembeli merasa kalau kamu hanya ingin mengeruk keuntungan darinya, maka tingkat kepercayaan kamu di matanya akan rendah. Di sisi lain, bila kamu menunjukkan kalau kamu adalah tenaga penjual yang jujur dan berusaha membantu menyelesaikan masalah dari calon pembeli, maka tingkat kepercayaan kamu di mata calon pembeli akan meningkat. Skala 10 ketiga adalah kepercayaan calon pembeli terhadap perusahaan dari tenaga penjual. Reputasi karyawan sangat mempengaruhi seberapa besar kepercayaan calon pembeli atas produk yang ditawarkan dan kredibilitas tenaga penjualnya. Misalnya begini, jika kamu adalah bagian dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia, maka calon pembeli akan berasumsi kalau produk yang kamu tawarkan punya kualitas yang tinggi. Karena tentu saja, perusahaan besar mampu merekrut karyawan yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi. Di sisi lain, jika merek produk yang kamu jual berasal dari perusahaan yang kurang populer, maka calon pembeli mungkin merasa produk atau jasa yang kamu tawarkan kurang meyakinkan. Perlu dipahami kalau orang tidak membeli berdasarkan logika. Mereka membeli berdasarkan emosi, lalu membenarkan pilihan mereka dengan logika. Namun, dalam hal pembagian antara logika dan emosi, kamu harus fokus membangun argumen soal logika duluan, baru kemudian argumen soal emosi. Loh, kok begitu? Iya, karena kamu perlu melewati mesin pendeteksi kebohongan dari calon pembeli dulu, sehingga kamu baru bebas mempengaruhi emosinya. Perlu diingat, sebelum mulai berjualan, kamu harus melakukan riset mendalam. Apakah calon pembeli benar-benar membutuhkan produk atau jasa yang kamu tawarkan atau tidak? Kamu baru bisa menjual dengan benar apabila calon pembeli kamu berisi orang yang benar-benar membutuhkan produk tersebut. Kedua, membuat calon pembeli yakin. Apa yang harus dilakukan ketika calon pembeli tidak percaya? Biasanya, ketika seorang tidak yakin atas produk atau jasa yang ditawarkan, mereka akan menggunakan taktik untuk menghindari komitmen. Mereka mungkin bilang akan berdiskusi dulu dengan pasangan mereka, atau ini bukan waktu yang tepat bagi mereka. Seorang tenaga penjual yang sukses tidak akan menyerah atas taktik calon pembeli dan berusaha menggiring percakapan sesuai dengan keinginanmu. Kamu bisa berusaha untuk mencari tahu apa kepercayaan mereka. Mungkin saja tipe calon pembeli kamu, tipe orang yang tidak nyaman di telepon. Mereka lebih nyaman bila ketemu langsung. Atau tipe orang yang pada dasarnya tidak percaya dengan tenaga penjual. Cari tahu juga,
pengalaman mereka sebelumnya dengan produk sejenis. Apakah mereka sudah pernah menggunakannya atau belum? Apakah pengalaman mereka baik atau buruk? Informasi ini sangat berguna untuk meningkatkan peluang kamu agar calon pembeli semakin yakin atas produk dan dirimu sendiri. Jangan biarkan calon pembeli yang menggiring pembicaraan, karena kalau sudah begitu, akan sangat sulit bagi kamu untuk menjual kepada mereka. Kamu perlu membuat calon pembeli mencapai batas keyakinan sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Jordan menjelaskan konsep ini melalui straight line system. Batas keyakinan seseorang berada di antara spektrum yang rendah atau tinggi. Orang yang berada pada batas spektrum yang rendah dapat dengan mudah dipengaruhi untuk membeli produk atau jasa yang kamu jual. Namun, orang yang berada pada batas spektrum yang tinggi lebih sulit untuk diyakinkan. Mereka merupakan target yang sulit karena mereka lebih sulit dibujuk. Untuk mengurangi keraguan calon pembeli, kamu bisa menggunakan tips garansi uang kembali atau periode percobaan. Teknik ini seringkali ampuh untuk menurunkan keraguan calon pembeli dengan meningkatkan kenyamanan mereka atas produk atau jasa yang ditawarkan. Ketiga, 4 detik pertama yang krusial. Jordan menekankan 3 hal penting yang sangat mendukung keberhasilan kamu dalam berjualan. Pertama, kamu harus mampu memberikan informasi soal produk atau jasa yang kamu tawarkan dengan baik. Kedua, kamu harus antusias dalam menyampaikan produk atau jasa yang kamu tawarkan. Ketiga, kamu harus menunjukkan kalau kamu adalah seorang yang ahli. Tanpa rasa antusias dan penampilan kalau kamu adalah seorang yang ahli, calon pembeli tidak akan percaya atas apa yang kamu katakan. Ingat, 4 detik pertama sangat penting dalam sebuah penjualan. Fokusnya bukan pada perkataan, tapi pada intonasi dan gaya bahasa pada 4 detik pertama. Manusia pada dasarnya peka atas isyarat nonverbal yang menunjukkan kepercayaan diri atau ketakutan ketika berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk menguasai keahlian komunikasi ini agar bisa menjadi tenaga penjual yang sukses. Ada tips yang menarik. Seorang tenaga penjual yang sukses menggunakan beragam teknik suara untuk menjaga minat dari calon pembeli. Mereka menggunakan volume, nada suara, dan kecepatan bicara. Misalnya, merendahkan volume suara lebih efektif daripada menggerakkan tangan secara cepat atau berbicara dengan keras. Sama halnya dengan bahasa tubuh. Kamu harus melakukan berbagai variasi agar calon pembeli merasakan pengalaman yang lebih alami. Teknik bahasa tubuh yang lebih tinggi mencakup bagaimana cara melihat calon konsumen dan mencocokkan gerak tubuh mereka. Kamu juga perlu menyesuaikan nada dan kecepatan gerak dari calon pembeli yang tampaknya sederhana, seperti mengangguk atau memindahkan tumpuan mereka dari satu kaki ke kaki lainnya. Jika dilakukan dengan benar, perilaku ini dapat secara tidak sadar menyebabkan calon pembeli merasa ada hubungan yang positif dengan kamu. Calon pembeli hanya percaya pada tenaga penjual yang terlihat kompeten, antusias, dan memiliki pengetahuan yang luas atas produk atau jasa yang ditawarkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.